Bab 24, meminta Riansu menjadi pengawal pribadi. Begitu Riansu sampai di rumah, dia menerima telepon dari Renault Xiao. "Hei, Tuan Su, saya tidak mengganggu istirahat Anda, kan?" Suara hangat Renault Xiao datang dari telepon. Riansu tersenyum dan berkata, "Tidak, saya biasanya belum tidur di jam segini. Apakah Tuan keluarga Xiao baik-baik saja?" Renault Xiao tersenyum dan berkata, "Hahaha, kuharap aku tidak mengganggumu. Begini, putriku Raisa akan pergi ke kota gunung untuk perjalanan bisnis besok. Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu punya waktu untuk menjadi pengawal anakku, dan melindungi keamanannya?" Ketika Riansu pertama kali mendengarnya, dia mengira dia salah dengar. Apa-apaan ini? Renault Xiao meminta dirinya menjadi pengawal Raisa Xiao. Apakah itu pantas? Tuan Xiao, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Hahaha. Renault Xiao tertawa dan berkata, putriku akan pergi ke kota gunung besok untuk mengakuisisi perusahaan dengan harga murah. Prosesnya mungkin tidak berjalan mulus, jadi aku berpikir untuk meminta Tuan Su turun tangan, dan melindungi putriku. Riansu terbatuk 2 kali dan berkata, Tuan Xiao, saya hanya seorang dokter. Saya khawatir saya tidak dapat melindungi putri Anda. Renault Xiao tersenyum, dan ada sesuatu yang menarik dalam nadanya. Tuan Su, meskipun saya tidak menghadiri jamuan makan keluarga Han malam ini, saya memiliki seorang teman yang hadir. Dia memberitahu saya bahwa Anda adalah orang kuat di alam surgawi. Setelah mendengar ini, Riansu segera mengerti apa yang sedang terjadi. Berita itu menyebar sangat cepat. Tidak lama setelah pesta perjamuan keluarga Han berakhir, Renault Xiao pastilah mengetahui berita tersebut. Melihat diamnya Riansu, Renault Xiao dengan cepat berkata, tentu saja, imbalannya mudah untuk dinegosiasikan, Tuan Su, sebutkan saja harganya. Riansu tersenyum pahit dan berkata, ini bukan tentang harga, ini karena saya belum pernah melakukan pekerjaan sebagai pengawal, jadi saya khawatir saya tidak memenuhi syarat untuk itu. Ini faktanya, tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan bodyguard. Banyak sekali ilmu yang terkandung di dalamnya, apalagi jika majikannya adalah seorang wanita, masih banyak lagi hal yang perlu diperhatikan. Jika Anda melindungi majikan dengan baik tanpa melanggar privasi majikan, ada banyak aturan untuk melakukannya. Selain itu, Riansu merasa putri tertua dari keluarga Xiao jelas tidak menyukai dirinya, jadi dia tidak perlu mencari ketidaksenangan. Memang benar Raisa Xiao adalah salah satu dari 3 wanita tercantik di kota naga, namun Riansu bukanlah orang yang tidak memiliki harga diri. Ada sedikit permohonan dalam nada suara Renault Xiao, Tuan Su, saya tahu bahwa Anda adalah penguasa alam surgawi, jadi saya telah merendahkan Anda untuk menjadi pengawal gadis kecil saya. Tetapi saya hanya memiliki 1 anak perempuan, Raisa, dan saya benar-benar tidak ingin melihatnya dalam bahaya. Tuan Su, bantu saya kali ini saja, oke? Dari nada bicara Renault Xiao, Riansu mendengar rasa kasih sayang orang tua di dunia, dan tidak bisa tidak memikirkan orang tuanya sendiri. Orang tuanya sangat mencintainya saat itu. Baiklah, aku berjanji padamu. Riansu berkata dengan santai. Renault Xiao langsung gembira, bagus sekali, terima kasih Tuan Su. Kalau begitu mari kita buat janji besok, dan saya akan mengirim seseorang untuk menjemputmu besok. Riansu memikirkannya dan menyadari bahwa dia tidak ada pekerjaan besok, jadi dia bisa pergi ke kota gunung bersama Raisa Xiao. Hanya saja dia dan Raisa Xiao berbeda gender. Ketika dia mengangkat masalah ini, Renault Xiao berkata dengan tidak setuju, hahaha, ini masalah sepele. Anda dan putri saya sama-sama sudah dewasa, dan kalian akrab satu sama lain. Selain itu, putri saya sangat mengagumi Tuan Su. Saya percaya dia akan sangat menyenangkan untuk diajak berteman. Raisa Xiao sangat mengaguminya. Kenapa dia tidak merasakannya? Riansu mengutuk beberapa kata, mengangguk dan berkata, saya harap Nona Xiao tidak menganggap saya merusak pemandangannya. Tidak, tidak, tidak. Setelah Renault Xiao menutup telepon, senyuman muncul di wajahnya. Dia tidak melakukan kesalahan. Riansu memang ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Dia telah mencapai alam surga dan manusia di usia muda, dan masa depannya tidak terbatas. Keluarga Xiao tidak boleh melewatkan potensi stok seperti itu. Adapun kenapa Renault Xiao meminta Riansu menjadi pengawal pribadi Raisa Xiao, itu wajar karena dia ingin mempertemukan mereka berdua, agar mereka bisa lebih dekat. Sebelumnya, Raisa Xiao tidak menyukai Riansu karena bertunangan dengan Rani Han.
Sekarang Riansu telah memutuskan Rani Han dan kembali ke status lajang, Raisa Xiao tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Keesokan harinya, Riansu bangun pagi-pagi dan melakukan senam pagi, menghadap ke timur, menghembuskan napas sambil berjalan, dan menyerap energi ungu dari timur. Ini adalah metode budidaya tubuh suci naga sejati, yang dapat mencapai hasil yang baik. Sekarang Riansu telah sepenuhnya mengkonsolidasikan kekuatannya di alam surgawi, dia cukup kuat untuk menjadi pengawal Raisa Xiao. Ada 9 tingkat di alam surgawi, dan jarak antara masing-masing tingkat tidaklah kecil. Riansu saat ini berada di alam pertama, dan jalannya masih panjang. Setelah berlatih selama 2 jam, hingga hari benar-benar cerah, Riansu sarapan lalu keluar membeli beberapa set pakaian untuk dipakai dalam perjalanan ke kota gunung. Untuk menjadi pengawal Raisa Xiao, Riansu pergi memeriksa informasi tadi malam dan menonton film bertema pengawal. Pertama-tama, ada banyak penekanan pada pakaian. Anda harus mengenakan pakaian yang tidak membatasi pergerakan, dan Anda juga harus memakai senjata untuk melindungi majikan Anda setiap saat. Riansu naik taksi ke toko setelan merek terkenal, dan bersiap memilih beberapa setelan yang cocok. Saat ini, ada pasangan muda masuk. Pria itu melihat Riansu dan tertegun sejenak. Kemudian dia menunjukkan ekspresi bercanda dan berjalan menuju Riansu. Hei, bukankah ini putra tertua keluarga Su? Apa yang membawamu ke sini? Nadanya penuh ejekan. Riansu menoleh ke belakang dan melihat wajah yang dikenalnya, tetapi dia tidak dapat mengenalinya untuk beberapa saat. Siapa kamu? Ketika pihak lain melihat bahwa Riansu tidak mengenalinya, sudut mulutnya bergerak-gerak, dan wajahnya segera menjadi gelap. Dia mendengus keras dan berkata, Riansu, kamu benar-benar pria mulia yang melupakan banyak hal. Sudah lama sekali sejak kamu lulus. Kamu lupakan aku sebagai teman sekelas. Ketika Riansu mendengar apa yang dia katakan, dia melihat penampilannya dengan hati-hati dan tiba-tiba menyadari, saya ingat, Yuan Hongbo, kamu adalah Yuan Hongbo. Orang lain adalah teman sekelas Riansu di SMA. Dia jarang bertemu dengannya sejak lulus, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini. Riansu sangat senang bisa bertemu kembali dengan teman-teman SMA-nya. Dia mengulurkan tangannya secara proaktif, Hongbo, sudah lama tidak bertemu. Apa kabarmu? Namun, Yuan Hongbo tidak berniat berjabat tangan dengannya. Sebaliknya, dia memiringkan kepalanya, memandangnya dari atas ke bawah, dan berkata, Riansu, apakah kamu bekerja sebagai pelayan di sini? Tangan Riansu yang terulur membeku di udara. Dia sedikit mengernyit. Mendengar nada suara Yuan Hongbo, apakah dia menertawakannya? Riansu dengan tenang menarik tangan kanannya, senyuman di wajahnya sedikit melembut, dan berkata dengan tenang, saya di sini untuk membeli pakaian. Akan sangat menyenangkan bertemu dengan teman sekelas sekolah menengah setelah bertahun-tahun, tetapi orang lain jelas tidak menganggapnya sebagai teman sekelas. Sebaliknya, dia bersikap merendahkan. Membeli pakaian. Yuan Hongbo berkata, kamu adalah putra tertua dari keluarga Su, apakah kamu masih harus pergi ke jalan untuk membeli pakaian sendiri? Riansu sedikit mengernyit dan berkata, Yuan Hongbo, apakah kamu mengejekku? Itu hanya lelucon, tidak perlu terlalu serius, kan? Yuan Hongbo muncul dengan gelombang penculikan moral. Bersambung.